Halo pemirsa Anton Win Channel ID, kembali lagi di Anton Win Channel ID. Tema kali ini membahas tentang kehebatan bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi bahasa resmi di konferensi umum di persidangan UNESCO. Di sisi lain, bahasa Melayu Malaysia juga ingin menjadikan bahasanya diakui oleh UNESCO. Namun, itu semuanya sangat sulit, karena bahasa Melayu Malaysia mendompleng kehebatan bahasa Indonesia yang dipertuturkan kurang lebih 275 juta. Saksikan video yang satu ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nusantara telah mempergunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan sejak abad ke-14 yang awalnya dipakai dalam berdagang. Peradaban Melayu dimulai saat anak-anak kerajaan Luwu yang disebut Upu Lima bersaudara yang hendak mencari daerah kekuasaan baru. Upu Lima bersaudara tersebut berlayar mengitari kepulauan Nusantara dan mendarat di Malaka. Di Melaka, Upu Lima bersaudara tersebut menikah dengan anak-anak pejabat teras Kesultanan Melaka dan mendapat daerah kekuasaan di Pulau Tanjung Pinang ke Kepulauan Riau. Puncak ketenaran Riau saat diperintah oleh Raja Haji sebagai yang di-Pertuan Muda Riau IV. Riau menjadi bandar yang maju dari segi ekonomi, militer, dan pusat berkembangnya ilmu pengetahuan. Sehingga banyak didatangi oleh orang dari segala penjuru negeri, baik itu yang hendak berdagang maupun yang hendak belajar dan mengajar ilmu agama atau ilmu tulis-menulis. Kegiatan kesusastraan menjadi bagian penting dalam kebudayaan Melayu. Raja Haji merupakan salah satu tokoh Riau yang memiliki kemampuan dalam berbahasa. Dengan kemampuan tersebut, Raja Haji mampu melakukan diplomasi dan bekerja sama dengan raja-raja di Nusantara. Hal ini dianggap pihak VOC bahwa dengan kemampuan tersebut dapat menyatukan kekuatan Nusantara. Maka pada tahun 1782 terjadi pertempuran antara pihak VOC dan pasukan Riau yang dipimpin oleh Raja Haji di Selat Riau. Pada tahun 1784 terjadi pertempuran di Teluk Ketapang. Dalam pertempuran tersebut, Raja Haji tewas tertembak. Tewas Raja Haji membuat Riau tidak lagi menjadi negeri yang merdeka. Secara utuh, segala urusan pemerintahan diatur oleh pihak VOC. Pihak VOC membuat sebuah kontrak kepada pemimpin Riau. Kontrak itu mengenai segala urusan pemerintahan kerajaan Riau di bawah kendali seutuhnya oleh pemerintahan Hindia Belanda yang disebut kontrak politik. Yang dimulainya kolonialisme Hindia Belanda di tanah Riau tahun 1784. Pusat pemerintahan Riau, Lingga, dipindahkan ke pulau kecil yang bernama Pulau Penyengat tahun 1785. Sejak saat itu, secara mutlak, seorang pemimpin Riau harus memiliki kemampuan berbahasa. Ada satu tokoh putra Riau yang sadar bahwa kolonialisme tidak hanya merampas kemerdekaan rakyat Melayu, tetapi juga merusak tatanan budaya Melayu yang terpancang kokoh pada kesusastraan dan bahasa bernama Raja Ali Haji. Raja Ali Haji lahir di Pulau Penyengat tahun 1808. Sebagai seorang anak keturunan bangsawan, Raja Ali Haji mendapatkan pengajaran tentang ilmu pengetahuan yang tidak semua orang dapatkan. Dan ia telah menunjukkan ketertarikan pada bidang sastra dan bahasa.
Raja Ali Haji sering diikut sertakan dalam kegiatan diplomasi di Jakarta oleh ayahnya Raja Ahmad. Membuatnya banyak bertemu dengan para petinggi pemerintahan Hindia Belanda yang mahir dalam berbahasa Melayu. Hingga pada saatnya, pada Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tahun 1928, yang menghasilkan Sumpah Pemuda, menghasilkan 3 putusan, yaitu putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bangsa persatuan bahasa Indonesia. Dalam perjalanannya, bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, mengalami perubahan baik itu dari makna, arti kata, maupun dari ejaan. Bahasa Melayu adalah bahasa yang dipakai oleh orang Nusantara dan menjadi akar dari bahasa Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan Melayu dimengerti oleh orang Belanda yang terpakai dari tahun 1896 hingga 947. Ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang terpakai dari tahun 1947 sampai 1971. Ejaan yang disempurnakan ditetapkan tahun 1972. Ejaan ini terpakai hingga sekarang. Oke teman-teman semuanya, sudah kita selesai bersama-sama bagaimana asal-usul bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini adalah berakarkan bahasa daerah, yaitu bahasa Melayu Riau. Jadi perlu digarisbawahi, asal-usul bahasa Indonesia ini adalah bahasa Melayu Riau, bukan bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Dan itu jelas sekali tentang pahlawan yang ada di Indonesia, ya tepatnya di Kepulauan Riau ya. Tokoh tersebut atau pahlawan tersebut bernamakan Raja Haji Ali, di mana dia adalah tokoh pahlawan kita di waktu zaman penjajahan Belanda, dan dia perang melawan penjajah Belanda dan mati syahid melawan penjajah Belanda. Dan kita sebagai bangsa Indonesia harus tahu sejarah, harus mengenang sejarah tersebut, asal-usul bahasa Indonesia ini, bagaimana tidak lepas dari para pejuang bangsa kita, yaitu Indonesia, Raja Ali Haji, pahlawan yang sangat luar biasa, yang pahlawan bahasa Melayu Riau dan sekarang menjadi bahasa Indonesia yang dipertuturkan kurang lebih 280 jutaan dan menyatukan bangsa Indonesia, yaitu NKRI, bahasa pemersatu bangsa ya teman-teman. Bagaimana Indonesia ini adalah karya terbesarnya adalah, salah satu karya terbesarnya adalah bahasa Indonesia, karena bangsa Indonesia ini adalah berasaskan bahasa, bukan agama-agama tertentu atau etnis tertentu ya teman-teman. Jadi kita harus mengenang ya, harus tahu sejarah tentang asal-usul bahasa Indonesia. Ini adalah salah satu sejarah, dan tokoh dari bahasa tersebut adalah Raja Ali Haji. Dia adalah seorang raja bangsawan yang sangat luar biasa. Dan tokoh Raja Ali Haji ini tidak hanya terkenal di Indonesia, namun juga terkenal di negara jiran kita, yaitu Malaysia, di mana negara Malaysia ini juga menamakan Raja Ali Haji sebagai pahlawan bangsa Melayu yang ada di negara Malaysia. Jadi jelas sekali bahwa Raja Ali Haji ini adalah bertempat tinggal di Riau ya teman-teman. Jadi ini pahlawan ini adalah asal usulnya memang dari Indonesia, bukan dari mana-mana negara ya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.